masjid karena mengingat masih banyak yang kosong. Daya tampung masjid kita saat ini insya Allah kurang lebih 900 bisa menampung. Jadi kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk masuk. Untuk laki-laki kiranya kalau ingin mengisi saf di atas silakan untuk naik di tangga sebelah kanan masjid. Sedang ibu-ibu bisa mengisi saf di belakang dan di selasar sebelah kiri telah kami siapkan. Sekali lagi kepada Bapak dan ibu-ibu yang masih berada di luar di selasar sebelah kanan untuk mengisi saf yang kosong, karena kita akan segera lagi melaksanakan sholat Idul Fitri pukul 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kami dari pengurus masjid Al-Alaq sekaligus panitia Ramadan dan Idul Fitri pada kesempatan ini ingin menyampaikan penerimaan zakat fitrah sampai tadi malam jam 10 sebagai berikut. 1. Zakat fitrah yang telah kami terima sebesar berupa uang sebesar Rp13.046.000. Kemudian zakat mal berjumlah Rp61.470.000. Fidyah Rp4.975.000. Infak Rp16.612.000. Total uang yang kami terima sampai tadi malam berjumlah Rp96.103.000. Zakat ini telah kami bagikan kepada yang berhak menerimanya, termasuk beberapa pondok pesantren. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kami atas nama pengurus masjid Al-Alaq dan panitia Ramadan dalam kesempatan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu jamaah masjid Al-Alaq yang selama Ramadan telah banyak memberikan bantuan baik materi maupun material maupun moral berupa buka bersama. Jadi kami sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah memberikan bantuan berupa kue untuk buka bersama dan sahur bersama, kami mengucapkan terima kasih. Begitu pula dengan bantuan ambal yang telah kami terima sampai ini, di yang mana ambal telah terpenuhi di satu lantai sudah penuh, terpenuhi beberapa saf sampai belakang dan di atas juga sudah setengah. Kami atas nama pengurus masjid sekali lagi mengucapkan terima kasih yang banyak. Mudah-mudahan Allah membalaskan semuanya, memudahkan dan memurahkan rezekinya yang lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan dicatat Allah sebagai amal ibadah, sebagai tabungan akhirat kita nanti. Kami juga pengurus masjid memohon maaf apabila selama melaksanakan bulan Ramadan dan Idul Fitri ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu, kiranya mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, petugas untuk khatib perangkat imam pada hari ini yaitu Bapak Ustadz Rahmatullah, sedangkan muadzin Bapak Ustadz
Haji Rahmatullah Mahfud. Adapun pelaksanaan sholat Jumat kita Idul Fitri saat ini nanti jam 7 tepat dilaksanakan. Untuk itu mengingat pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan setahun sekali, alangkah baiknya kita dengar kafiat tata cara sholat Idul Fitri yang kami mohon kepada Bapak Ustadz Rahmatullah untuk menyampaikan. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada seluruh jemaah sholat Idul Fitri Masjid Al-Alaq yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sama-sama melaksanakan sholat Id terlebih dahulu, alangkah baiknya kita sampaikan kaifiyat atau tata cara pelaksanaan sholat Id tersebut. Mengingat sholat Id ini kita laksanakan satu kali dalam satu tahun, tidak menutup kemungkinan di antara kita sudah ada yang lupa. Yang pertama, bagi jemaah yang ingin melapaskan niat usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Pada ketika takbiratul ihram, niat dalam hati bersembahyangkan sunat Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Kemudian baik imam ataupun makmum membaca doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, yang sebelumnya jangan diawali dengan ta'awuz. Setelah takbiratul ihram langsung doa iftitah baik imam ataupun makmum. Nah, kemudian sebelum imam membaca Fatihah di rakaat yang pertama kita disunahkan bertakbir sebanyak 7 kali. Dan di antara tiap-tiap takbir itu kita disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di rakaat yang kedua sebelum Fatihah lagi kita disunahkan bertakbir sebanyak 5 kali. Dan sama, di antara tiap-tiap takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ada yang mau nambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim juga diperbolehkan. Itu saja perbedaan antara pelaksanaan sholat Id dengan sholat sunat yang lain. Selanjutnya itu kita mengikuti gerakan-gerakan yang dipimpin oleh imam. Demikian kira-kira yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم أتبعوا بشد من شوال
رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والmuslimat rahimahumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya. Salah satunya nikmat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. 1 bulan lamanya kita ditempa di sebuah sekolah bernama Sekolah Ramadan dengan tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Berhari raya tidak sebatas meluapkan kebahagiaan. Lebih dari itu, kita perlu mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan agar lebih baik di masa-masa berikutnya. Dengan maksud inilah ada 4 hal yang harus menjadi perhatian kita semua dalam berhari raya. Yang pertama, menyempurnakan jumlah bilangan hari puasa. Maksudnya adalah meski Ramadan telah berakhir, kita tetap dianjurkan berpuasa. Tangan kita harus tetap berpuasa
dari mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Lidah kita tetap kita puasakan dari menggunjing, mengumpat, memfitnah walau Ramadan telah berlalu. Kita tetap berpuasa dari langkah kaki yang akan kita ayunkan ke tempat-tempat yang tidak baik. Perut kita tetap berpuasa dari barang-barang yang syubhat, apalagi yang haram. Telinga kita tetap kita puasakan dari mendengar hal-hal yang tidak selayaknya kita dengar. Selain itu, sikap disiplin dan jujur di bulan Ramadan tetap kita pertahankan meski telah keluar dari bulan Ramadan. Jangan sampai selepas Ramadan sikap yang telah kita tekan selama bulan Ramadan kembali kita hadirkan. Di masjid kita hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khusyuk dan merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Tapi di kantor tempat kita bekerja, kita campakkan Allah. Jangan sampai kita ingat Allah hanya di masjid, tapi di pasar kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbangan dalam jual beli tetap berjalan dengan kecurangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tuntunan setelah Ramadan adalah bertakbir. Arti takbir di sini adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bung Tomo, tokoh dalam peristiwa 10 November, pernah mengatakan, seandainya tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit melawan penjajah. Kalimat Allahu Akbar bisa menjadi penyemangat untuk bangkit dari keterpurukan, ketertinggalan, dan keterbelakangan di berbagai bidang. Semangat takbir harus terus menjiwai kehidupan kita. Kita tanamkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jiwa setiap kali kita akan melangkah. Idul Fitri tidak lantas melunturkan semangat kita untuk tetap membaca Al-Quran dan sholat berjamaah di masjid. Lebaran tidak sekedar mengenakan baju baru, namun Lebaran adalah momentum untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari dalam momentum Idul Fitri, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah didatangi oleh seseorang. Saat itu tampak Sayyidina Ali tengah makan roti yang keras. Orang itu bertanya keheranan, "Wahai Amirul Mukminin, hari ini adalah hari raya, tapi yang engkau makan adalah roti yang keras." Sayyidina Ali menjawab dengan bijak, "Hari ini adalah hari raya bagi orang yang diterima puasanya, diberi ganjaran pahala atas usahanya, dan diampuni dosa-dosanya. Hari ini dan besok adalah hari raya. Setiap hari juga hari raya. Selama hari-hari tersebut kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, usai menyempurnakan jumlah bilangan puasa dan mengumandangkan takbir, kita mensyukuri nikmat berupa iman. Hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa memberi petunjuk keimanan kepada orang yang kita cintai jika Allah tidak berkenan memberikannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Ia kehendaki, dan Ia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 57. Kita bisa belajar dari seorang anak Nabi namanya Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam, yang menjadi manusia tanpa iman karena tidak mendapat hidayah. Ada pula istri Nabi Lut yang menjadi musuh bagi suaminya sendiri. Ada juga Abu Lahab dan Abu Jahal, keduanya paman Nabi Muhammad SAW, yang keduanya tidak mendapat hidayah, bahkan menjadi tokoh sentral dalam menentang dakwah Nabi Muhammad SAW sendiri. Kita bersyukur sekali kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Kita yang bukan siapa-siapa, para jemaah sekalian, bukan anak dari seorang nabi, bukan pasangan dari seorang nabi, bukan keponakan atau sepupu nabi, namun kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman. Nikmat iman ini harus kita pelihara, kita jaga baik-baik sampai mau memisahkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, atas hidayah dari Allah kita bisa menyempurnakan bilangan puasa dan bertakbir. Maka yang terakhir kita bersyukur kepada Allah. Nikmat bisa berubah menjadi azab jika kita tidak pandai mensyukurinya. Mensyukuri nikmat Allah bisa berarti kita menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, kita gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, bersyukur kepada Allah juga terwujud dalam sikap meminta maaf kepada siapa saja yang kita pernah berbuat salah. Idul Fitri menghadirkan dua sikap. Sikap sebagai hamba yang beriman dan sikap sebagai makhluk sosial. Sebagai hamba yang beriman, kita selalu mohon ampun kepada Allah atas tindak tanduk yang melenceng. Sebagai makhluk sosial, kita harus meminta maaf dan ridha kepada orang-orang yang pernah kita langgar haknya, kita coreng kehormatannya, kita jatuhkan harkat dan martabatnya, atau kita ambil hartanya tanpa hak. Jangan sampai kita menjadi orang yang pahit seperti yang pernah disinggung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi kita mati dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, dan pahala ibadah-ibadah lainnya. Di sisi lain kita harus menanggung dosa akibat perbuatan di masa lalu yang kita tidak sempat meminta halalnya. Kita pernah mencaci, berbuat zalim kepada seseorang dan sebagainya, sehingga pahala-pahala kita diberikan kepada orang tersebut dan dosa-dosanya
ditimpakan kepada kita. Jamaah salat Idul Fitri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup di akhir khutbah pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita hidayah dan taufik. Allah bimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Terkhusus kita berdoa mohon kepada Allah. Kita doakan kedua orang tua kita, orang tua yang masih hidup, mudah-mudahan kedua orang tua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Allah berikan kesehatan jasmani maupun rohani. Allah mudahkan urusan mereka. Kedua orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, yang saat ini di hari fitri ini kita cuma bisa membayangkan wajah mereka. Tubuh mereka sudah berada di liang lahat. Kita doakan mudah-mudahan alam kubur kedua orang tua kita dilapangkan dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan alam kubur kedua orang tua kita salah satu daripada taman-taman surga. Kita banyak berbuat salah, kita sering membentak dan melawan perintah mereka. Sungguh kita termasuk anak-anak yang durhaka. Penyesalan pada saat ini mungkin tidak terlalu berarti kalau tidak diiringi dengan perbuatan baik yang pahala dan barokahnya kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama kedua orang tua kita di dalam surga, bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa aman wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashraf ibadik sayyidina wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مصابيح الأبرار. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله
فقد فاز المتقون وافعلوا خيرا واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبح بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم انصرنا والمسلمين خصوصا إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرنا والمسلمين خصوصا إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرنا والمسلمين خصوصا إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Nabi salam